Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naula Alifi Rifkiah dengan NIM 22 10 10 10 28 kelas A, program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskular sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah fisiologi. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian fungsi dari sistem kardiovaskular adalah untuk mendistribusikan sari makanan dan oksigen, kemudian untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan dan karbon dioksida atau CO2, kemudian untuk pengaturan suhu panas tubuh, distribusi hormon, dan transportasi dalam tubuh manusia. Secara garis besar, terdapat 3 jenis pembuluh darah. Ada arteri, pembuluh darah nadi, vena, pembuluh darah kapiler, dan juga kapiler atau pembuluh darah kecil. Jantung. Jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Jantung dibentuk oleh organ-organ muskular seperti apex dan basis cordis, antrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi. Keseluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Ukuran jantung kira-kira panjangnya itu 12 cm, lebarnya 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 7 sampai 15 ons atau sampai 200 sampai 425 gram dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan masing-masing daripada manusia. Nah, setiap harinya jantung itu berdetak 100.000 kali. Dan dalam masa periode itu, jantung memompa 2.000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah per harinya. Kemudian untuk sistem kardiovaskuler merupakan sistem tertutup, artinya darah yang ditransportasikan akan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan ke luar pembuluh darah. Nah, berdasarkan arah aliran darah, maka pembuluh darah dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung atau arteri. Jadi arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Kemudian ada vena, adalah darah yang menuju kepada jantung. Nah, berdasarkan ukuran penampangnya atau diameter, maka pembuluh darah arteri dan vena dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada pembuluh darah besar atau aorta atau arteri iliaca communis, kemudian ada pembuluh darah sedang atau arteri tibialis dan arteri radialis, kemudian ada pembuluh darah kecil, vena cava superior dan vena cava inferior. Superior itu artinya atas dan inferior itu artinya bawah. Nah, di antara darah arteri kecil atau artiole dan vena kecil atau venule terdapat saluran kecil disebut dengan pembuluh kapiler ya. Seperti itu yang sudah dijelaskan bahwa kapiler adalah pembuluh darah yang kecil yang menghubungkan bagian tubuh darah arteri dan vena. Kemudian bagian-bagian sisi jantung, kita akan bahas tentang letak jantung, kemudian lapisan jantung, ruang jantung, dan juga katup jantung. Posisi letak jantung di antara paru-paru dan berada di tengah dada. Bertumpu pada diafragma, torakis, dan berada kira-kira 5 cm di antara processus hypoideus. Pada tepi kanan kranial, berada pada tepi cranialis pars cartilaginis, costa 3 dextra, 1 cm dari tepi lateral sternum. Pada tepi kanan kaudal berada pada tepi cranialis pars cartilaginis costa dextra 1 cm dan tepi lateral sternum, tepi kiri kranial jantung, dan berada pada tepi kaudal pars cardialis costa 2 sinistra di tepi lateral sternum. Tepi kiri kaudal berada pada ruang intercostalis 5, kira-kira 9 cm di kiri linea medioclavicularis. Nah, ini adalah letak jantung. Ujung dari jantung ini lebih menjorok ke sebelah kiri. Kemudian pada lapisan-lapisan jantung, jadi jantung itu terdiri dari 3 lapisan utama. Nah, selaput yang membungkus jantung itu disebut dengan perikardium, di mana terdiri atas lapisan fibrosa dan serosa. Nah, antara lapisan fibrosa dan serosa dalam kavum perikardi berisi 50 cc air. Nah, ini dia 50 cc air yang berfungsi sebagai pelumas agar tidak terjadi gesekan antara perikardium dan epikardium.
Nah, ini ya, ini kan epikardium dan ini adalah perikardium. Nah, ini adalah cairan 50, sisa cairan yang fungsinya tidak agar tidak terjadi gesekan antara perikardium dan epikardium. Nah, epikardium ini adalah lapisan yang paling luar dari jantung dan lapisan berikutnya adalah lapisan miokardium di mana lapisan ini adalah lapisan yang paling tebal, lapisan terakhir adalah lapisan endokardium adalah lapisan yang paling dalam. Nah, ini adalah lapisan endokardium, ini lapisan miokardium. Mio artinya otot dan yang ini adalah yang berfungsi sebagai untuk membantu kontraksi jantung. Ini adalah dipotong bagian ventricle sinistra ya teman-teman. Ini adalah bagiannya jika diperbesar. Kemudian kita ke ruang-ruang jantung. Ruang jantung ini terbentuk karena adanya sekat interventrikuler dan sekat atrioventrikuler. Nah, pada sekat atrioventrikuler ini terdapat dua buah katup jantung, yaitu katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Disebut tricuspidalis karena terdiri dari 3 lempengan katup dan disebut bicuspidalis karena terdiri dari 2 buah lempengan katup. Atrium kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama, demikian juga dengan ventrikel kanan dan kiri. Nah, atrium dibatasi oleh otot jantung sekat yang tipis, sedangkan bagian ventrikel dibatasi oleh otot jantung dan sekat intraventrikuler yang tebal. Ini dia bagian sekat jantung. Ini adalah atrium dextra, ini atrium sinistra, ini ventricle dextra, ini ventricle sinistra. Kemudian ke katup tricuspidalis adalah katup yang berisi dari 3 katup yang berada di antara atrium dextra dan atrium sinistra, kemudian katup pulmonal yang menghubungkan antara ventricle dextra dan truncus pulmonalis, kemudian terdapat katup aorta yang menghubungkan antara atrium sinistra dan aorta, kemudian terdapat katup mitral yang menghubungkan antara ventricle sinistra menuju ke atrium sinistra. Nah, katup anteroventrikular atau katup mitral terletak antara, ya tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian sistem sirkulasi jantung, sirkulasi darah. Sirkulasi darah di tubuh ada 2, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistematis. Sirkulasi paru mulai dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, arteri besar dan kecil, kapiler, lalu masuk ke paru. Setelah dari paru, keluar melalui vena kecil, vena pulmonalis, dan akhirnya kembali ke atrium kiri. Sirkulasi ini mempunyai tekanan yang rendah, kira-kira 15-20 mmHg pada arteri. Sirkulasi sistemik mempunyai fungsi khusus sebagai sumber tekanan yang tinggi dan membawa oksigen ke jaringan yang membutuhkan. Pada kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana pada sirkulasi sistemis oksigen keluar dan karbon dioksida masuk dalam kapiler. Sedangkan pada sirkulasi paru, oksigen masuk dan karbon dioksida keluar dari kapiler. Volume darah pada setiap komponen sirkulasi berbeda-beda. 84% dari volume darah dalam tubuh terdapat pada sirkulasi sistemik, di mana 64% pada vena, 13% pada arteri, dan 7% pada arteriol dan kapiler. Kemudian kita menuju ke fisiologi jantung. Fungsi utama dari sistem kardiovaskuler adalah homeostasis atau transport dan distribusi substansi yang penting, seperti nutrien, oksigen, air, elektrolit untuk jaringan membuang produk metabolik, mengatur suplai oksigen dan nutrien pada status fisiologi yang berbeda, regulasi temperatur tubuh, dan komunikasi hormonal. Denyut jantung. Denyut jantung memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk berdenyut sendiri. Sistem ini disebut dengan sistem penghantar yang terdiri dari simpul sinoatrial SA node, lintasan antar simpul di atrium, kemudian simpul atrioventrikular atau AV node, berkas Hayes, bundle of His, dan cabangnya, serta serabut Purkinje. Pada keadaan normal, SA node merupakan pencetus denyut jantung. Kecepatan cetusannya, listriknya menentukan frekuensi jantung. Kemudian pada jantung orang normal, tiap denyut berasal dari sampul SA, sehingga irama jantungnya disebut dengan irama sinus. Kemudian pada keadaan istirahat, jantung itu berdenyut kira-kira 70 kali per menit. Frekuensi akan lebih lambat pada waktu kita tidur, bradikardia, dan bertambah lebih cepat atau takikardia selama kita olahraga, emosi, demam, dan sebagainya. Jadi, denyut jantung itu bisa berubah-ubah sesuai keadaan tubuh kita gitu.
Kemudian siklus jantung, secara umum siklus jantung dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah sistol atau kontraksi jantung, dan diastol yaitu relaksasi dan ekspansi jantung. Secara spesifik, siklus jantung dibagi menjadi 5 fase, yaitu satu, fase ventricle filling, yang kedua adalah fase atrial atau contraction, yang ketiga adalah fase isovolumetric contraction, yang keempat fase ejection, yang kelima fase isovolumetric relaxation. Kemudian kita ke sistem pengaturan jantung. Serabut Purkinje adalah serabut otot khusus yang mampu menghantarkan impuls dengan kecepatan 5 kali lipat hantaran otot jantung. Nodus sinoatrial adalah suatu massa jaringan otot jantung khusus yang terletak di dinding posterior anterium kanan tepat di bawah permukaan VCS NSA. Ini berfungsi mengatur frekuensi kontraksi irama sehingga disebut pemacu jantung atau pacemaker. Nodus anterioventrikuler atau NAV berfungsi untuk menunda impuls sampai injeksi darah atrium selesai sebelum terjadi kontraksi ventrikuler. Berkat NAV berfungsi juga untuk membawa impuls panjang septum intraventrikuler menuju ventrikel. Aktivitas kelistrikan jantung. Aktivitas kelistrikan jantung merupakan akibat dari perubahan permeabilitas membran sel yang memungkinkan pergerakan ion-ion melalui membran tersebut. Dengan keluar masuknya ion-ion ini, maka terjadilah potensial muatan listrik. Ion-ion tersebut yaitu kalium, natrium, dan kalsium. Kalium lebih banyak berada di dalam sel, sedangkan natrium dan kalsium banyak berada di luar sel. Impuls jantung berasal dari nodus SA sebagai pemacu jantung yang memiliki kecepatan depolarisasi tinggi. Kemudian setelah dicetuskan potensial aksia akan menyebar keseluruhan atrium kanan dan kiri. Impuls berjalan dari atrium ke dalam ventrikel melalui nodus AV, kemudian impuls berhenti sebentar untuk memastikan bahwa kontraksi atrium mendahului kontraksi ventrikel supaya pengisian ventrikel sempurna. Kemudian impuls berjalan dengan cepat ke septum antar ventrikel melalui bundel HIS dan secara cepat disebarkan ke seluruh miokardium melalui serabut Purkinje. Dapat disimpulkan potensial kelistrikan jantung terdiri dari nodus SA, nodus AV, dan bundel HIS dan serabut Purkinje. Kemudian aksi potensial listrik itu dapat terjadi disebabkan rangsang listrik kimia, mekanik, dan termis. Aksi potensial listrik dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase istirahat, kemudian fase depolarisasi cepat, yang ketiga fase polarisasi parsial, yang keempat fase plasma atau keadaan stabil, kemudian 5 adalah fase repolarisasi cepat. Bunyi jantung. Nah, bunyi jantung normal itu terdengar melalui alat yang disebut dengan stetoskop. Pada setiap siklus jantung, katup aorta akan menutup dan tekanan kembali ke nilai diastolik atau nilai terakhir tadi ya. Dengan adanya kontraksi dan relaksasi atrium dan relaksasi ventrikel serta adanya perubahan tekanan dalam rongga jantung sama siklus jantung, maka akan terjadi penutupan dan pembukaan katup jantung yang akan menimbulkan bunyi jantung. Nah, bunyi jantung 1 atau BJ1 atau S1 terjadi akibat penutupan katup AV karena vibrasi pada dinding ventrikel dan arteri dimulai pada awal kontraksi. Min B1 memiliki frekuensi lebih rendah dari B2 dan min B1 bisa terdengar seperti loop. Nah, bunyi jantung 2 atau BJ2 atau S2 bisa disebut dengan dup. Nah, terjadi pada saat penutupan katup semilunar dimulai pada awal relaksasi diastol ventrikel akibat tekanan ventrikel kiri dan kanan itu lebih rendah dari tekanan aorta dan arteri pulmonalis. BJ2 terdengar keras dan tajam dengan frekuensi 50 Hz, berarti 0,15 detik. Bunyi jantung 3 atau BJ3 atau S3 bertepatan dengan masa pengisian cepat ventrikel. Mungkin disebabkan getaran yang timbul oleh desakan darah, bunyi ini lebih lemah, terdengar kira-kira 1/3 jalan diastol. Kemudian getaran yang timbul oleh desakan ini lamanya 0,1 detik, bunyi jantung 4 terkadang dapat terdengar segera sebelum bunyi pertama. Terjadi bila tekanan atrium tinggi atau ventrikel kaku seperti pada hipertrofi ventrikel. Kemudian curah jantung merupakan jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit. Jumlah curah jantung tiap individu itu tidak selalu sama, tergantung pada kebutuhan jaringan perifer pada setiap individu tersebut. Terdapat oksigen, nutrisi, dan juga ukuran tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan jantung antara lain, yang pertama adalah beban awal, kemudian kontraktilitas atau kemampuan, kemudian beban akhir, dan yang terakhir adalah frekuensi jantung. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh darah merupakan jalan bagi darah yang mengalir dari jantung menuju
ringan di seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Nadi atau arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapilernya. Kan tadi 3 ya. Pembuluh darah itu ada pembuluh darah nadi, vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke kapiler. Arteri vertebrata dilapisi endotel yang mempunyai dinding yang relatif tebal yang mengandung jaringan ikat elastis atau otot polos. Kemudian kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah di antara denyut jantung. Arteri yang kecil disebut arteriola, terletak lebih dalam di jaringan tubuh, sedangkan karena arteri yang besar disebut dengan aorta yang keluar dari jantung. Jadi arteri letaknya di tubuh itu letaknya di dalam, gitu. Yang kelihatan ini adalah vena yang terletaknya di luar. Kemudian pembuluh darah vena atau disebut juga pembuluh darah balik, itu pembuluh darah yang membawa darah ke arah jantung. Yang tadi arteri adalah darah yang menuju ke luar jantung, sedangkan vena kebalikannya yaitu darah yang menuju ke pada jantung. Nah, lapisan dari bagian kedalaman endotel, jaringan elastik dan otot polos, serta jaringan ikat fibrosa. Pada sepanjang pembuluh vena terdapat katup yang mencegah darah kembali ke jaringan tubuh. Pembuluh vena terletak di atas permukaan tubuh dan pada pembuluh arteri, daripada pembuluh arteri. Ya, seperti tadi sudah jelaskan bahwasanya arteri itu adalah pembuluh darah yang terletaknya di dalam, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang terletak di luar. Seperti contohnya adalah penyuntikan infus. Nah, penyuntikan infus itu disuntikan kepada pembuluh darah vena, bukan di arteri ya teman-teman. Kemudian pembuluh darah kapiler. Kapiler memungkinkan oksigen dan zat makanan berpindah dari darah ke dalam jaringan dan memungkinkan hasil metabolisme berpindah dari jaringan ke dalam darah. Pembuluh darah adalah pembuluh darah terkecil dengan diameter 7,5 um mikron. Meskipun kapiler sangat kecil, tapi jumlahnya terbanyak, yaitu sekitar 90.000 km kapiler. Dinding kapiler dilapisi sel epitel yang permeabel daripada membran plasma sel. Kemudian fungsi dari pembuluh darah kapiler yaitu yang pertama sebagai penghubung antar pembuluh darah arteri dan vena, kemudian tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan, kemudian pengambil hasil dari kelenjar, kemudian menyerap zat makanan yang terdapat dalam usus, kemudian menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Sistem peredaran darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis pada tubuh. Kemudian mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, kemudian menjaga stabilitas suhu tubuh, menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan, mencegah pendarahan. Dan komponen darah, secara umum darah digolongkan dalam 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. 56% plasma dan 45% sel-sel darah. Plasma darah itu terdiri dari 90% air, 8% substansi lain dari albumin, fibrinogen, dan globulin. Kemudian 0,9% enzim, diantaranya adalah asam amino, lemak, glukosa, urea, garam, sodium bikarbonat. Kemudian 0,1% hormon, antibodi, dan gas. Nah, sel-sel darah itu terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan juga trombosit, keping-keping darah. Eritrosit atau warna merah berasal dari sel darah dikarenakan adanya unsur HM yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin atau HB. Karakteristik eritrosit yaitu lokasinya terdapat di pembuluh darah. Komponen dasar adalah hemoglobin yang mengandung unsur besi atau Fe. Kemudian dihasilkan oleh kalau bayi, eritrosit itu dihasilkan di hati, sedangkan untuk orang yang dewasa dihasilkan di sumsum tulang belakang. Nah, bentuknya adalah bionkonkav, tidak mempunyai inti, umurnya 120 hari, intinya itu tidak ada. Kita lanjut ke fungsi eritrosit. Nah, ini adalah gambaran dari eritrosit ya teman-teman. Nah, fungsinya adalah untuk mengangkut zat makanan, oksigen, dan zat sisa metabolisme. Kemudian kita ke leukosit atau putih. Fagositosis memakan terutama bakteri, virus, parasit lainnya. Diapedesis dapat keluar masuk jaringan tubuh dan pembuluh darah. Terdapat sekitar 5.000 sampai 1.000 butir sel darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia. Karakteristik leukosit lokasinya terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Kalau tadi eritrosit itu ada di dalam pembuluh darah, sedangkan leukosit itu terdapat di dalam pembuluh darah dan juga terdapat di luar pembuluh darah. Nah, dihasilkan oleh sumsum merah atau limpa dan kelenjar-kelenjar getah bening, bentuknya tidak tetap atau amoeboid dan tidak berpigmen. Ya, kalau tadi eritrosit bentuknya
biokonkav ya, sedangkan leukosit ini bentuknya itu tidak tetap atau amobit. Nah, umurnya itu 12 hari, intinya itu berinti 1. Kemudian leukosit berinti besar organosit atau bergerak cepat, limfosit bergerak lambat monosit, kemudian berinti kecil atau granulosit, netral disebut neutril, kemudian asam disebut eosinosil atau basa basofil. Kemudian ke agranulosit atau limfosit berbentuk seperti bola dengan ukuran diameter 6 sampai 14 mikron. Dibentuk di sumsum tulang kalau misalnya dalam janin tuh dibentuknya di hati. Limfosit tidak dapat bergerak, berinti 1 berfungsi untuk membentuk antibodi. Monosit berinti 1 berbentuk kepal kuda atau ginjal dengan ukuran diameter 12 sampai 12 mikron bersifat fagosit. Granulosit atau neutrophil memiliki inti berukuran sekitar 8 mikron, bersifat fagosit dengan cara masuk jaringan yang terinfeksi, aktif selama 6 sampai 20 jam. Eosinofil memiliki inti bersifat fagosit lemah, berbentuk hampir seperti bola, berukuran sekitar 9 mikron. Kemudian basofil membentuk bulat atau oval, meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstitial pada tempat infeksi atau peradangan, melepas toksin dan membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Trombosit atau platelet masa hidupnya 5-9 hari, fungsinya sebagai pembekuan darah. Karakteristik trombosit lokasinya dalam pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum tulang, berbentuk bulatan lonjong atau spindle, cakram, umurnya 5-9 hari, dan tidak memiliki inti. Inilah perbedaan sel-sel darah. Ya, sudah selesai. Ini ada daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.